Salam sehat dan sumringah. Pemirsa sekalian, para pemilik perusahaan atau atasan yang sedang nonton video saya, akan saya sampaikan pengalaman saya selama saya bekerja mengurusi karyawan, mengapa karyawan berhenti bekerja. Jadi banyak karyawan yang mengajukan pengunduran diri. Alasan-alasan apa yang saya dapatkan selama saya menangani karyawan? Yang pertama adalah jenjang karir. Jenjang karir yang tidak jelas pasti akan membuat karyawan mengundurkan diri. Kemudian tidak mau perpanjangan kontrak, tidak akan mau kontrak terus sebagai seorang karyawan. Makanya banyak yang mengundurkan diri karena status kontrak alfa berturut-turut. Ini membuat perusahaan yang tidak menganggap lagi karyawan itu menjadi karyawan perusahaan, karena sesuai aturan undang-undang minimal 5 kali berturut-turut maka karyawan tersebut dianggap mengundurkan diri. Perlakuan atasan, suka tidak suka, beban kerja yang berat sebelah antar satu karyawan dengan karyawan yang lain, atasan yang kasar dan emosional membuat karyawan pada mengundurkan diri. Alasan kesehatan, memang ada karyawan yang sakit, ada karyawan yang kurang sehat sehingga memilih untuk mengundurkan diri. Kemudian menikah atau hamil, ini juga menjadi faktor terbesar di mana karyawan mengundurkan diri. Karena menikah atau hamil akan mengganggu pekerjaan, maka memilih untuk mengundurkan diri. Pindah rumah juga menjadi faktor penyebab karyawan mengundurkan diri. Karena pindah rumah, maka tempat bekerja menjadi lebih jauh, menjadi lebih mahal ongkosnya, sehingga mereka memilih untuk mengundurkan diri. Gaji dan fasilitas tentunya ini akan menjadi faktor penentu apakah karyawan itu akan tetap terus bertahan bekerja sama kita atau memilih resign dari pekerjaan. Perjanjian kerja tidak jelas, job deskripsi tidak jelas, job spesifikasi tidak jelas, kerja serabutan, campur aduk antara kerja pribadi perorangan atau owner, apalagi pemilik perusahaan masih sendirian, bukan berupa PT atau bukan berupa CV. Sering campur aduk, karyawan disuruh mengerjakan pekerjaan rumah dan juga pekerjaan kantor, jadi tidak jelas. Jadwal dan tempat bekerja, jadwal yang padat memungkinkan karyawan akan mengundurkan diri. 2 shift, 3 shift, kemudian tempat yang jauh, tempat yang tidak aman untuk bekerja menjadi faktor penentu pengunduran diri seorang karyawan. Kasus, entah itu pencurian, ketidakjujuran, kasus-kasus besar yang lain seperti pelecehan seksual, perkelahian dan lain-lain akan membuat karyawan itu harus mengundurkan diri. Kemudian tidak lulus masa percobaan, sudah pasti kalau tidak lulus masa percobaan maka karyawan itu akan mengundurkan diri. Melanjutkan sekolah, itu juga menjadi alasan bagi karyawan untuk mengundurkan diri. Pertanyaannya adalah, dari sekian banyak alasan yang diberikan oleh karyawan di mana karyawan itu mengundurkan diri, apakah benar 100%? Menurut saya tidak. Banyak yang memberikan alasan ini, tetapi belum tentu mereka benar-benar melakukan ini. Belum tentu dengan jenjang karir yang tidak jelas meninggalnya. Inilah alasan-alasan mengapa karyawan mengundurkan diri. Nah, faktor emosional adalah faktor yang terbesar dalam manusia menghadapi kehidupan dan pekerjaan. Jadi dari semua alasan itu, entah disengaja atau tidak, entah benar atau tidak alasan itu, maka faktor emosional yang paling menentukan di mana karyawan itu mengundurkan diri. Merasa tidak ada penghargaan,
ketika seorang karyawan merasa tidak dihargai jerih payahnya, secara emosional akan terganggu dan bisa berujung ke pengunduran diri karyawan. Tidak suka dengan atasan atau pemilik perusahaan, owner, sudah jelas kalau karyawan bawahan kita tidak suka dengan kita sebagai owner, tidak suka dengan kita sebagai atasan, maka cepat atau lambat mereka akan resign. Salah satu ciri khas bahwa karyawan kita tidak menyukai kita adalah mereka tidak menyukai kehadiran kita. Mereka akan happy kalau kita tidak hadir, dan mereka akan stres dan tertekan saat kita hadir memonitor mereka. Stres dan lelah juga menentukan karyawan itu resign atau tidak. Bekerja dengan stres dan lelah akan menjadi sia-sia, sehingga mereka cenderung untuk memilih resign dari pekerjaannya. Takut dengan atasan, apalagi dengan owner. Ketakutan yang setiap hari muncul ketika masuk ke kantor akan membuat stres dan lelah, akan membuat capek, dan akan membuat karyawan itu tidak betah dalam bekerja. Demikianlah, saudara-saudara, alasan karyawan kita mengundurkan diri. Mari kita jaga emosional ini, sehingga emosional ini menjadi emosional yang dapat membuat semua bekerja bersama, sehingga tujuan perusahaan dapat kita capai bersama-sama. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya.